Kim Jong-un buat aturan ketat bagi warganya, jika tak memakai masker dihukum kerja paksa 3 bulan. Kejam. Korea Utara hingga saat ini masih mengklaim bebas dari COVID-19. Meski demikian, Korea Utara tetap menerapkan kebijakan dan protokol kesehatan yang ketat. Selain menutup akses di perbatasan yang berhubungan langsung dengan China dan Korea Selatan, Korea Utara juga meminta warganya untuk memakai masker. Dan jika melanggar, ada hukuman yang akan mereka terima. Dilansir dari dailystar.co.uk, Jumat 24 Juli 2020, warga Korea Utara akan dapat menghadapi 3 bulan kerja paksa jika mereka diketahui tidak memakai masker. Ketatnya peraturan di Korea Utara adalah upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit. Pada dasarnya, seluruh dunia telah memperkenalkan kebijakan pemakaian masker di tempat umum sejak awal pandemi. Namun hanya Korea Utara yang memberikan hukuman berat jika ada yang melanggarnya. Bahkan untuk menegakkan peraturan ini, mereka merekrut sejumlah orang yang nantinya akan bertugas untuk melakukan patroli masker wajah. Siapapun yang ditemukan tanpa masker akan dihukum 3 bulan kerja paksa sebagai hukuman karena tidak mematuhi. Pejabat Korea Utara, kebijakan itu sudah dilakukan sejak tanggal 16 Juli kemarin dan sudah banyak petugas di seluruh Korea, ujarnya. Seperti di Pyongyang dan juga kota-kota lainnya, para petugas itu terdiri dari petugas polisi, siswa sekolah menengah, dan para mahasiswa. Dan hukuman ini berlaku untuk siapa saja, termasuk pejabat pemerintah Korea Utara sendiri. Soal hukuman, sebenarnya dikirim ke kamp kerja adalah hukuman yang sangat umum di Korea Utara. Contoh, ketika ada orang yang mengkritik pemerintah atau pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, atau berusaha untuk membelot, mereka akan dikirim ke kamp kerja paksa. Kamp-kamp tersebut terletak di bagian pedesaan terpencil di negara itu. Di sana, para tahanan akan dipukuli, menderita kelaparan, dan dieksekusi secara rutin. Tapi bisa juga mereka hanya dipenjara selama bertahun-tahun. Menurut mereka yang selamat dan melarikan diri dari negara, selain itu Korea Utara juga telah menerapkan langkah-langkah pencegahan lainnya, misalnya melarang pertemuan dan mengharuskan pekerjaan perbatasan untuk karantina. Sementara itu diketahui sebelumnya Kim Jong-un klaim Korea Utara terbebas dari COVID-19. Pemimpin Korea Utara Kim Yo-jong atau Kim Jong-un menyatakan bahwa Korea Utara telah menghentikan penyebaran wabah COVID-19 yang masuk ke negara tersebut. Kim mengatakan hal tersebut dalam pertemuan Politbiro dari Partai Buruh yang berkuasa. Kami telah benar-benar mencegah masuknya COVID-19 ganas dan mempertahankan situasi anti-epidemi yang stabil, meskipun terjadi krisis kesehatan di seluruh dunia. Ini merupakan keberhasilan yang bersinar, kata Kim Jong-un dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan kantor berita KCNA pada 3 Juli 2020 lalu. Namun Kim memperingatkan agar Korea Utara tidak langsung terlena dan berpuas diri terhadap hal tersebut. Ia juga mendesak Korea Utara untuk tetap mempertahankan kewaspadaan maksimum. Pertemuan Politbiro pada Kamis 2 Juli 2020 lalu dilakukan saat banyak negara di dunia mulai melonggarkan aturan penguncian wilayah atau disebut lockdown. Selain itu, pertemuan tersebut juga membicarakan pembangunan rumah sakit umum Pyongyang yang sedang berlangsung di ibu kota. Kim menyatakan puas dengan proyek tersebut, berterima kasih kepada para pembangun karena membuat kemajuan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kim Jong-un memastikan langkah-langkah nasional yang kuat telah diambil untuk segera menyelesaikan masalah yang timbul, untuk menyelesaikan rumah sakit dengan pilihan yang akan memberikan orang-orang dengan layanan medis paling canggih untuk menjadi standar dunia, kata KCNA, dikutip dari Reuters. Sejauh ini, Korea Utara sudah membuka kembali sekolah tetapi tetap melarang pertemuan publik dan mewajibkan orang untuk mengenakan masker saat berada di ruang publik. Menurut seorang pejabat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Rabu 1 Juli lalu,
Namun, negara tertutup tersebut belum mengkonfirmasi adanya kasus infeksi COVID-19. Kementerian Kesehatan Publik baru melaporkan bahwa sebanyak 922 orang yang diperiksa sejauh ini, tapi mereka dinyatakan negatif. Ratusan orang, kebanyakan pekerja yang mengangkut barang di pelabuhan dan perbatasan darat, secara teratur dikarantina untuk dipantau oleh pihak terkait. Pandemi COVID-19 sejauh ini sudah menjangkit 213 negara dan teritorial dengan 10.987.735 kasus terjangkit, 524.036 kasus kematian, dan 6.140.649 kasus pasien berhasil sembuh, menurut data World Matters. Sementara itu, di sisi lain, Trump katakan akan bertemu lagi dengan Kim Jong-un. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia terbuka bagi pertemuan puncak lainnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Meskipun Pyongyang mengisyaratkan tidak tertarik untuk memulai kembali pembicaraan nuklir yang macet. Trump mengemukakan demikian pada hari Selasa 7 Juli lalu dalam wawancara dengan Greta Van Susteren dari Grey Television. Saya paham mereka ingin bertemu dan kami tentu akan melakukan itu, kata Trump seraya menambahkan. Saya akan melakukannya jika saya pikir ini akan membantu. Sewaktu Van Susteren yang juga kontributor VOA bertanya apakah menurut Trump pertemuan semacam itu akan membantu, Trump menjawab, mungkin saya memiliki hubungan sangat baik dengannya, tapi mungkin saja terjadi. Korea Utara lebih 2 kali dalam pekan lalu menyatakan tidak tertarik melakukan pembicaraan lainnya dengan Amerika Serikat. Seraya menekankan bahwa pertemuan puncak lainnya hanya akan menguntungkan situasi politik dalam negeri Trump. Sekali lagi, secara spesifik kami katakan kami tidak berniat untuk berhadapan dengan Amerika Serikat, kata Kwon Jong-gun, pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dalam artikel di kantor berita pemerintah KCNA hari Selasa. Hari Sabtu lalu, diplomat senior Korea Utara Cho Son-hui mengatakan negaranya tidak merasa perlu untuk bertemu dengan Amerika Serikat karena Amerika Serikat menganggap dialog Korea Utara-Amerika Serikat itu tidak lebih dari alat untuk mengatasi krisis politiknya. Sebelumnya bulan ini, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan ia ingin Trump dan Kim mengadakan pertemuan lainnya sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat pada bulan November mendatang. Isu itu kemungkinan besar akan muncul pekan ini dalam pertemuan antara para pejabat Korea Selatan dan Deputi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Steve Biegun. Perunding utama Amerika Serikat mengenai Korea Utara yang sedang berkunjung ke Seoul, Korea Selatan. Berbicara hari Rabu setelah bertemu sejawatnya dari Korea Selatan Lee Dong-hoon, Biegun tidak membesar-besarkan pernyataan Korea Utara baru-baru ini. Biegun sendiri bulan lalu mengatakan pertemuan langsung sebelum pemilu kemungkinan besar tidak akan terjadi, antara lain karena masalah COVID-19, di mana virus ini menjadi pandemi di mana-mana. Hari Rabu ia tidak secara terbuka mengemukakan mengenai peluang berlangsungnya pertemuan puncak lainnya. Trump, pemimpin Amerika Serikat dan juga Kim Jong-un, pemerintah ataupun pemimpin tertinggi Korea Utara bertemu untuk pertama kali pada Juni 2018 lalu di Singapura, di mana mereka menandatangani pernyataan singkat mengenai tekad untuk bekerja sama menuju denuklirisasi penuh semenanjung Korea. Akankah Kim Jong-un dan Donald Trump kembali bertemu? Kita tunggu saja berita yang akan datang. Tapi mungkin untuk tahun ini mereka tidak akan bertemu dikarenakan pandemi yang masih menyebar di mana-mana. Terima kasih sudah menonton channel kami dan jangan lupa subscribe.